Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Septiani Putri, NIM 19231012 dari Pendidikan IPA B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Ibu Monika Primasari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum IPA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan melalui video mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran IPA. Baiklah, susunan rancangan pelaksanaan pembelajaran IPA yang pertama yaitu alokasi waktu, yang mana alokasi waktu memiliki pembagian yaitu alokasi waktu per KD dan alokasi waktu per materi. Alokasi waktu per KD dengan pembelajaran dan penilaian dengan materi gerak dan gaya memerlukan waktu 15 jam pelajaran atau 6 kali tatap muka dan 5 jam pelajaran per minggu yang diorganisasikan menjadi 2 kali tatap muka yang masing-masingnya 3 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran. Sedangkan alokasi waktu per materi pada tatap muka yang pertama, materi konsep gerak dan gaya dengan 3 jam pelajaran. Pada tatap muka yang kedua, materi hukum 1 dan 2 Newton dengan 2 jam pelajaran. Pada tatap muka yang ketiga, dengan materi hukum 3 Newton dan perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton dengan 3 jam pelajaran. Pada tatap muka yang keempat, hukum Newton pada sistem gerak hewan dengan 2 jam pelajaran. Pada tatap muka yang kelima, dengan materi hukum Newton pada sistem gerak tumbuhan dengan 3 jam pelajaran. Pada tatap muka yang keenam, yaitu melaksanakan ulangan harian dengan 2 jam pelajaran. Baiklah, selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar 32 dengan materi menganalisis gerak dan gaya, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, penerapannya pada sistem gerak benda dan hukum Newton pada sistem gerak makhluk hidup, yaitu sistem gerak hewan dan sistem gerak tumbuhan. Kompetensi dasar 42 dengan materi melakukan penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda dan penyelidikan tentang hukum Newton. Selanjutnya, materi pembelajaran atau materi pokok. Yang pertama, konsep gerak dan gaya. Yang kedua, hukum 1 dan 2 Newton. Yang ketiga, hukum 3 Newton dan perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Yang keempat, hukum Newton pada sistem gerak hewan. Dan yang kelima, hukum Newton pada sistem gerak tumbuhan. Selanjutnya, pendekatan, metode atau model yang digunakan. Pendekatan yang digunakan yaitu saintifik, yang mana pendekatan model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data dengan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan melalui prosedur-prosedur tertentu yang bersifat ilmiah. Tahapan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, kita mengamati. Siswa dapat mengamati dalam suatu objek atau suatu pengetahuan dalam suatu pembelajaran, dalam suatu kelas. Yang kedua, menanya. Siswa dapat bertanya kepada teman ataupun kepada guru dalam satu kelas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Siswa dapat mengumpulkan informasi dengan segala cara agar dapat mendapatkan banyak ilmu. Yang keempat, dengan cara mengasosiasi atau memproses informasi agar dapat mengolah informasi dengan suatu cara. Yang kelima, dengan cara mengomunikasikan. Mengomunikasikan itu ke dalam kelas kepada teman agar dapat memperoleh informasi. Dan metode yang digunakan yaitu metode diskusi dan metode eksperimen. Metode diskusi yaitu cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang biasa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama dalam suatu kelas agar kita dapat tahu bagaimana suatu masalah itu dapat diselesaikan dengan cara untuk berkomunikasi kepada sesama teman. Yang kedua yaitu metode eksperimen, yang mana metode suatu cara mengajar siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian percobaan itu melakukan pengamatan yang disampaikan oleh siswa di dalam kelas dan dievaluasi oleh guru. Tujuannya agar siswa yang lain dapat mengetahui apa percobaan yang dilakukan oleh temannya, agar dapat sama-sama mendapatkan informasi atau pengetahuan oleh teman yang lainnya.
Selanjutnya, model yang digunakan yaitu model integrated atau terpadu. Karena model ini menggunakan pendekatan antar pelajaran yang dipadukan di berbagai mata pelajaran, yang dicari konsep, sikap, dan keterampilan yang tumpang tindih, yang dipadukan menjadi satu. Kegiatan guru pertama dengan menyeleksi konsep, nilai-nilai, dan keterampilan yang memiliki keterbatasan erat satu sama lain dari berbagai mata pelajaran. Model integrator ini juga memiliki karakteristik, yaitu membelajarkan konsep pada beberapa KD yang beririsan atau tumpang tindih. Karena model integrator ini hanya konsep yang beririsan yang diajarkan kepada siswa. Selanjutnya, tujuan dan indikator yang ingin dicapai pada setiap pertemuan. Pada pertemuan 1 memiliki tujuan dan indikator. Tujuannya yaitu siswa dapat mengetahui apa itu gerak dan gaya dengan cara mendeskripsikan dan mempraktekkan kepada siswa atau siswa melakukan secara langsung di dalam kelas agar tahu bagaimana konsep gerak dan gaya tersebut. Dan siswa dapat mengetahui apa perbedaan kelajuan dan kecepatan. Nah, siswa dapat menjawab dengan menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan. Pada pertemuan 1 ini juga memiliki indikator 321 dengan mendeskripsikan konsep gerak dan gaya. Nah, indikator 322 dengan cara menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Pada indikator 323 dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus GLB. Nah, indikator 324 dengan menghitung jarak tempuh hewan yang berlari dengan kecepatan dan waktu tertentu. Dengan indikator 325 menganalisis hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak. Selanjutnya, tujuan dan indikator pada pertemuan kedua. Tujuannya, siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum Newton, dan siswa dapat mengetahui hukum 1 Newton dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kedua ini, dengan melakukan percobaan hukum Newton, karena agar siswa dapat mengetahui dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa dapat mengetahui hukum 2 Newton dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikatornya yaitu 326 dengan mendeskripsikan hukum Newton. Dengan indikator 327 dengan bunyi hukum 1 Newton dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 328 dengan bunyi hukum 2 Newton dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 329 dengan menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Dan pada pertemuan kedua ini juga banyak melakukan contoh soal agar siswa dapat mengasah kemampuannya dengan menggunakan dan mengaplikasikan hukum 1 dan 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dan indikator pada pertemuan ketiga, yang mana memiliki tujuan, siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum 3 Newton, dan siswa dapat mengetahui apa perbedaan hukum 1, 2, 3 Newton tersebut. Pada pertemuan ketiga ini, dengan cara mengaplikasikan kepada siswa bagaimana cara untuk melakukan perbedaan, apa perbedaannya hukum 1, 2, dan 3 Newton tersebut, agar siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan ketiga ini memiliki indikator 3210 dengan menjelaskan bunyi hukum 3 Newton dan contoh hukum 3 Newton. Pada indikator 3211 dengan cara menganalisis penerapan hukum 3 Newton pada atlet lompat tinggi. Indikator 3212 dan menjelaskan perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Selanjutnya, pada pertemuan keempat memiliki tujuan dan indikator. Tujuannya, siswa dapat menentukan hukum Newton pada sistem gerak hewan. Dan siswa dapat mengetahui apa hubungan kecepatan gerak hewan dengan bentuk tubuh. Pada pertemuan keempat ini, kita bisa mengaplikasikannya, bisa melihat bagaimana gerak hewan tersebut, kita dapat mengetahui apa hukum Newton dari hewan tersebut. Nah, pada pertemuan keempat ini lebih mengutamakan dan lebih melanjutkan secara diskusi di dalam kelas, karena bisa kita lihat bagaimana sistem gerak hewan tersebut, kita dapat menentukan bagaimana hukum Newtonnya, dan siswa dapat mendiskusikannya di dalam kelas.
Pada pertemuan keempat ini memiliki indikator 3213, menjelaskan hukum Newton pada sistem gerak hewan. Indikator 3214 mendistribusikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Indikator 3215 menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. Selanjutnya, pada pertemuan kelima memiliki tujuan dan indikator. Tujuannya, siswa dapat mengetahui apa itu hukum Newton pada sistem gerak tumbuhan, dan siswa dapat menentukan contoh hukum Newton pada sistem gerak tumbuhan. Pada pertemuan kelima ini, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa agar dapat mengingat kembali materi sebelumnya, dan untuk bisa siap melakukan atau melaksanakan ulangan harian minggu depan. Nah, pada pertemuan kelima ini lebih banyak memberikan contoh soal agar dapat mengasah kembali kemampuan siswa. Nah, pada pertemuan kelima ini memiliki indikator 3216 dengan menjelaskan hukum Newton pada sistem gerak tumbuhan. Indikator 3217 mendistribusikan jenis gerak tumbuhan di lingkungan sekitar dengan melakukan percobaan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, indikator 3218 menjelaskan contoh hukum Newton pada sistem gerak tumbuhan. Nah, untuk indikator 421 untuk melakukan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap jarak benda. Indikator 421 ini dengan melakukan percobaan. Pertemuan terakhir atau pertemuan ke-6 ini, siswa melaksanakan kegiatan ulangan harian. Sebelum melaksanakan ulangan harian, siswa diberikan arahan agar dapat melaksanakan ujian dengan tertib. Selanjutnya, sistematika urutan materi. Pada tatap muka yang pertama, itu mengenai konsep gerak dan gaya. Di dalamnya, mencakup pengertian gerak dan gaya, perbedaan antara jarak dan perpindahan, kecepatan dan percepatan, konsep GLB dan GLBB. Pada tatap muka yang kedua, itu mengenai hukum 1 dan 2 Newton. Di dalamnya mencakup bunyi hukum tersebut, contoh dari hukum 1 dan 2 Newton tersebut, dan apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada tatap muka yang ketiga, itu mengenai hukum 3 Newton dan perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Di dalamnya mencakup bunyi hukum 3 Newton tersebut, dan apa contoh dari hukum 3 Newton tersebut, dan apa penerapannya dari perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton tersebut. Pada tatap muka yang keempat itu mengenai hukum Newton pada sistem gerak hewan, yang mana di dalamnya terdapat gerak hewan yang ada di dalam air, yang ada di darat, dan juga ada di udara. Pada tatap muka yang kelima itu mengenai hukum Newton pada sistem gerak tumbuhan. Di dalamnya terdapat jenis-jenis gerak tumbuhan yang ada di dalam atau yang ada di lingkungan sekitar kita, agar siswa dapat mengetahui apa gerak tumbuhan yang kita ketahui dari lingkungan tersebut. Pada tatap muka yang keenam, yaitu mengenai atau melaksanakan ulangan harian. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran yang direncanakan, yang mana terdiri dari aktivitas diskusi, ceramah, dan juga praktikum. Aktivitas diskusi dengan cara pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada permasalahan, yang mana tujuannya untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik. Tetapi bukanlah debat yang mengadu argumentasi, tetapi bersifat bertukar pengalaman. Aktivitas yang kedua yaitu ceramah, yang mana dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan, ataupun pembelajaran langsung kepada sekelompok peserta didik. Yang ketiga, aktivitas praktikum, yang mana tujuannya agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji atau mengaplikasikan teori dengan menggunakan fasilitas di laboratorium maupun di luar laboratorium. Selanjutnya, bentuk penilaian. Bentuk penilaian terdiri dari bentuk penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bentuk penilaian sikap dengan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terdiri dari penilaian observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. Bentuk penilaian kedua yaitu pengetahuan dengan menggunakan tes tertulis, lisan, maupun penugasan yang terdiri dari aspek percakapan, partisipasi dalam pembelajaran, dan partisipasi dalam bertanya. Bentuk penilaian ketiga yaitu
keterampilan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks, dan dapat dicapai indikator pencapaian kompetensi yang terdiri dari praktikum, penilaian diri, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Sekian dari presentasi mengenai susunan rancangan pelaksanaan pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.